Anies Baswedan berhasil membawa Jakarta menjadi daerah yang lebih keren dan maju ketimbang sebelumnya. Dan keberhasilan tersebut tidak hanya diakui oleh masyarakat nasional tetapi juga masyarakat internasional. Prestasi yang didapat oleh Anies tentu tidak lepas dari kepiawaian dan kemampuan Anies dalam memimpin Jakarta selama ini. Benarkah demikian? Tonton video ini sampai akhir. Halo sahabat sekalian, saat ini kita akan membahas salah satu tokoh yang penuh kontroversi, yaitu Anies Baswedan. Walaupun posisinya sekarang hanya sebagai kepala daerah DKI Jakarta, tetapi yang mengontrol dan menilai kinerja Anies tidak hanya penduduk Jakarta, tetapi masyarakat luas. Tentu hal ini karena Jakarta merupakan ibu kota Indonesia, sehingga Anies menjadi sorotan masyarakat luas. Dan bahkan akhir-akhir ini Anies masuk dalam survei 3 calon presiden yang kuat, antara lain Ganjar, Anies, dan Prabowo. Menurut lembaga survei DTS Indonesia, Ganjar 27%, Anies 24,6%, Prabowo 13,2%. Artinya Anies lebih unggul daripada Prabowo. Untuk saat ini kita hanya fokus pada satu tokoh saja ya, yaitu Anies. Karena penting bagi kita melihat kinerja Anies selama menjadi gubernur DKI Jakarta untuk menjadi parameter kita menilai Anies layak atau tidak menjadi presiden pada tahun 2024 mendatang. Pembahasan kali ini kita mulai dari bagaimana proses Anies pertama kali terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta dan menilai kinerjanya selama menjabat. Saya tidak ingin membahas background Anies lebih dalam. UKM yang pada tahun 2017 waktu pemilihan gubernur DKI Jakarta, opini yang menyesatkan sebetulnya. Namun ada juga momen yang menyedihkan pada debat kali ini, ketika Jarod Saiful Hidayat menyalami Anies Baswedan. Akhirnya pilkada tersebut dimenangkan oleh Anies Sandi. Kalau menurut saya, salah satu faktor kalahnya Ahok di pilkada DKI Jakarta karena Ahok tersandung kasus hukum tentang penistaan agama. Terlepas dari kontroversi bahwa Anies katanya main politik identitas dan mayat, yang jelas Ahok akhirnya terbukti di pengadilan bersalah karena menista agama dan dijatuhi hukuman 2 tahun. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Yang melaporkan Ahok atas penistaan agama tentu pendukung Anies dong. Disertai demo besar-besaran di Jakarta menuntut Ahok segera dijebloskan ke penjara. Walaupun waktu itu Ahok sudah minta maaf. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ribuan orang dari sejumlah ormas berunjuk rasa di depan Bareskrim Polri dan Balai Kota Jakarta. Mereka menuntut pengusutan tuduhan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, dan dalam aksi tersebut juga tampak politisi senior Amin Rais yang juga ikut menyuarakan desakan untuk memilih pemimpin daerah yang lebih baik. Kelompok itulah yang kemudian menamai dirinya kelompok 212 yang sampai saat ini masih eksis, Pak. Kelompok ini pernah membuat minimarket namanya 21 Mart yang akhirnya bangkrut. Dan juga membuat koperasi syariah 212 yang terbukti menerima aliran dana dari ACT yang saat ini menghadapi kasus hukum, yaitu penyelewengan dana korban kecelakaan pesawat Boeing. Seharusnya dana tersebut diperuntukkan untuk keluarga korban, ternyata disalahgunakan oleh ACT. Setelah ditelusuri, ternyata sebagian dana masuk ke koperasi syariah 212. Janji-janji politik calon pemimpin, baik calon pemimpin daerah maupun presiden, adalah bagian dari pertimbangan masyarakat untuk memilihnya atau tidak. Setidaknya ada 50 janji politik Anies ketika kampanye. Tapi saat ini saya hanya ingin mengulas 5 saja janji Anies yang masih diingat oleh masyarakat luas. Menutup reklamasi Teluk Jakarta,
hunian terjangkau dengan DP 0 rupiah, membangun akses lapangan kerja dan wirausaha, mengentaskan permasalahan banjir di Jakarta, dan membangun stadion untuk masyarakat Jakarta. Apakah janji-janji tersebut sudah terpenuhi atau tidak? Menutup reklamasi adalah salah satu janji politik Anies yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena reklamasi Teluk Jakarta dianggap mengganggu ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat nelayan sekitarnya. Apakah sudah ditutup? Ternyata tidak, Pak. Bahkan reklamasi tetap dikerjakan secara diam-diam dan akhirnya selesai. Tahu nggak siapa yang meresmikan nama jalan dan jembatan pulau reklamasi? Ya, Anies, Pak. Anies Baswedan, Pak. Yang dulu waktu kampanye menolak dengan keras. Janji kedua yaitu rumah DP 0. Ini adalah salah satu program unggulan Anies. Anies waktu itu berjanji ketika terpilih akan membuat rumah murah sehingga masyarakat kurang mampu bisa membeli rumah dengan DP 0. Hebat kan, Pak? Tetapi apa yang terjadi setelah menjabat? Sampai saat ini rumah DP 0 belum terrealisasi 100%. Bahkan lahan yang dipakai rumah DP 0 ada indikasi korupsi yang merugikan negara sebesar 152,5 M. Keren. Yang ketiga, membangun akses lapangan kerja dan wirausaha yang terkenal dengan program OKOC. One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship. Ternyata program tersebut gagal total, Pak. Ini memang permasalahan tahunan Jakarta, yaitu banjir. Anies berjanji dengan penuh keyakinan ketika Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta akan menuntaskan masalah tahunan ini, yaitu masalah banjir. Solusi yang dilakukan oleh Anies untuk menyelesaikan permasalahan banjir yaitu membuat sumur resapan. Program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi banjir Jakarta. Pada pertengahan Januari 2022, hujan deras yang mengguyur Jakarta mengakibatkan genangan terjadi di 102 rukun tetangga. Jakarta International Stadium memang adalah salah satu janji Anies kepada masyarakat Jakarta yang ditepati saat ini. Itu merupakan kebanggaan luar biasa bagi Anies dan pendukungnya. Sehingga Anies mengatakan bahwa JIS adalah mahakarya untuk Indonesia. Begini, Pak. Kalau parameter kesuksesan Anies hanya membangun stadion, itu sangat konyol. Meminjam kata Anies sendiri, bahwa kalau pemimpin hanya bisa membangun infrastruktur, Fir'aun juga bisa, Pak. Apalagi dana yang dipakai membangun JIS yang menghabiskan uang sebanyak 4,5 triliun, 80% pinjam ke pemerintah pusat. Kalau membangun tol dan MRT dengan dana pinjaman itu masih bagus, karena masih ada sumber dana untuk membayar hutang. Tetapi kalau JIS, dari mana sumbernya untuk membayar hutang? Tidak ada, kan, Pak? Kalau ada yang berbeda pandangan, silahkan diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.